open kamera ya, biar kelihatan kita keadaannya secara offline. Nah, langsung aja nih kita dengerin pembahasan kali ini oleh Kak Ranti. Untuk Kak Ranti dipersilahkan, Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya kita cek suaranya dulu ya. Udah jelas suaranya? Sudah, Kak, sudah kedengaran, Kak. Kak, Udah. jelas nanti. Kadila dari Jateng. Halo, Karanti. Halo. Ini dari semua provinsi udah hadir? Sulawesi Tenggara hadir. Wes. Mana lagi? Jawa Barat ada Jawa Barat? Jawa Barat hadir. Hadir. Ini kita langsung aja atau mau nunggu beberapa temennya atau gimana nih? Papua Barat. Wow, ada dari Papua ya. Harusnya yang hadir berapa orang ya, Kak? Kak moderator tadi siapa ya? Kak Jessica ya? Boleh langsung aja, Kak, dipaparkan materi. Oke. Izin share screen ya. Iya, Kak. Untuk hostnya boleh minta tolong dijadiin co-host dulu nggak? Biar bisa share screen. Oke, Kak. Wait a moment. Oke. Harusnya dari 34 provinsi. Ini dari Kak Safira ya? Silakan Kak Ranti to share your screen. Oke. Kasih. Udah kelihatan, teman-teman? Sudah, Kak. Ya. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya. Jangan terlalu formal mungkin ya. Kali ini kita sharing-sharing aja tentang Steven. Ternyata ada yang udah tahu ya. Tadi katanya kita mau bahas tentang Steven hari ini. Lebih tepatnya mungkin kita mau bahas tentang mengenali kepribadian genetik kita gitu ya. Nah, sebelumnya kenalin dulu. Aku Ranti. Dipanggilnya Ranti aja. Soalnya kita juga masih sama-sama mungkin ya usianya, atau ada yang lebih muda pasti ya, ada yang lebih senior mungkin ya, ada kakak-kakak juga di sini, tapi sedikit bocoran aja, aku masih mahasiswa, sekarang lagi tingkat akhir di IPB, jurusannya sekarang jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen. Ada yang anak IPB juga nggak ya? Ya, atau dari teman-teman, ada yang sekarang masih kuliah atau di tingkat akhir? Hadir, Kak. Hadir, Kak. Ada maba? Hadir tingkat akhir. Tingkat akhir, siap. Yang maba ada nggak? Gaya, Kak. Kalau dari kakak-kakak ada yang udah kerja mungkin? Saya, Kak. Udah. Ada ya, Masya Allah ya. Beragam ya ternyata di Duta Inspirasi Batch 1 ini. Nah, mungkin itu perkenalan singkatnya. Hari ini kan kita mau bahas tentang kepribadian genetik ya. Alhamdulillah 2020 kemarin aku udah dapat lisensi trainer Steven. Jadi insya Allah apa yang disampaikan itu dari proses belajar sebelum-sebelumnya sama trainer-trainer yang insya Allah kompeten gitu ya di bidang Steven ini. Nah, sebelum bahas ke sharing-sharing kita, mungkin aku pengen tahu dulu nih dari teman-teman, harapannya apa sih dari coaching malam ini, pengen dapat apa aja, mungkin biar nanti bisa disesuaikan juga sama harapan dari teman-teman. Boleh mungkin ada yang mewakili 2 atau 3 orang? Ya, siapa? Siapa nih? Ada Kalala, terus ada Kak Abrar dari Aceh.
ada Kak Dena, boleh siapa aja yang mau. Boleh nih, Kak. Oke, Kak Lala, ya gimana Kak? Oke, jadi kalau tahu Vivin itu kan tentang kita mau cari tahu tentang kecerdasan yang bawaan gitu, Kak. Jadi misalnya ngikut ini, kita biar tahu nih apa sih yang potensi dalam diri kita, kecerdasan tipikal seperti apa sih yang ada di dalam diri kita. Dan karena itu kita bisa mengembangkannya dan kita bisa mengasah di situ. Jadi kita nggak apa ya, kita belajar nggak sekedar belajar, tapi kita memang benar belajar dan akhirnya itu kayak sesuai dengan versi kita gitu kan, sesuai dengan passion kita. Itu sih Karanti dari aku. Terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi? Aksen, Kak. Ya, boleh. Siapa nih? Oke. Aksen, Kak, aksen. Oke. Jadi aksen pengen kurang lebih sama kayak Kak Lala, yaitu lebih mengenal diri sendiri, bagaimana sih, apakah kita punya potensi di bidang apa, terus kita juga bisa tahu passion kita apa, sehingga kita bisa meningkatkan itu loh, meningkatkan kapasitas yang dalam diri kita yang sudah kita punya, jadi tinggal di upgrade doang gitu, Kak. Tidak usah lagi cari-cari jati diri jauh-jauh, tapi lebih ke bagaimana cara kita sekarang itu harus tetap saatnya kita untuk mengenal diri kita sendiri. Gitu. Ya, betul-betul. Dari aksen gitu, Kak. Makasih. Siapa kasih? Siapa aksen ya? Ada lagi atau cukup? Oke, mungkin cukup kali ya untuk 2 orang. Makasih tadi buat Kak Lala, terus Kak Aksen yang udah mewakili mungkin teman-teman lainnya buat nyampein harapannya apa aja sih dari sharing-sharing malam ini gitu ya. Nah, oke kita langsung aja buat teman-teman mungkin untuk kita flashback dulu mungkin ya pas kita masih zaman-zamannya jadi maba gitu. Kan biasanya kita suka banyak nih kayak open kepanitiaan, organisasi, komunitas gitu. Nah, di situ kita selalu bertanya-tanya mungkin ya, bertanya-tanya sebetulnya kita itu ingin ikut organisasi ini tuh untuk apa gitu. Atau buat teman-teman yang pernah ikut wawancara gitu ya, buat ikut kepanitiaan atau organisasi gitu. Pernah nggak sih ngejumpain pertanyaan yang kayak, coba dong kamu deskripsikan diri kamu semenarik mungkin gitu. Nah, itu kan pertanyaan yang kita nggak tahu clue-nya tuh kita harus jawab apa. Apakah kita menarik menurut versi kita, atau menarik menurut harapan dari penanya gitu. Sedangkan kita sendiri kan nggak tahu ya, penanya itu harapannya apa sih pas kita mendeskripsikan diri kita gitu. Nah, mungkin salah satunya yang harus jadi bekal untuk diri kita itu ya kita mengenali diri kita sendiri gitu. Jangan sampai ketika kita menyampaikan tentang diri kita, kita cuma menyampaikan tentang hobi kita, misalkan A, B, C, terus misalkan kebiasaan kita A, B, C, tapi kita itu harus bisa menyesuaikan ketika kita memperkenalkan diri, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di kepanitiaan atau organisasi tersebut. Sehingga nanti ketika kita menjelaskan itu, oh saya punya kekuatan ini nih atau kelebihan ini yang nantinya insya Allah di dalam organisasi ini saya bisa melakukan bla 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 gitu. Jadi itu bisa menarik perhatian si penanya gitu, nggak hanya sekedar informasi aja, oh kamu begini terus apa gitu ke depannya buat organisasi kita atau kepanitiaan kita gitu. Nah disinilah pentingnya kita mengenali diri kita sendiri gitu. Ketika kita mengenali diri kita sendiri, sebetulnya itu bukan berbicara hanya tentang kepribadian kita aja gitu. Nah, mungkin ketika berbicara tentang kepribadian, ini tadi udah ya, tentang perkenalan aja sedikit. Berbicara tentang kepribadian dan berbicara tentang siapa sih aku ini gitu. Kira-kira dari teman-teman nih untuk sekarang gitu, coba aku pengen dong salah satu dari teman-teman coba menjelaskan tentang aku ini siapa sih gitu. Ada nggak yang berani menjelaskan tentang aku ini siapa sih gitu? Coba Saya, Kak. boleh? Izin nggak? Ya. Siapa? Ya, boleh langsung aja. Sebenarnya isi masuk ya, Kak ya. Jadi Rian adalah seorang mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Semarang dan sekarang menjabat tingkat akhir, dan Rian juga masuk di jurusan teknik sipil, dan di latar belakangnya Rian memiliki saudara kembar di keturunan dari ibu. Nah, mungkin kurang lebihnya gitu, Kak.
mungkin ketika kita menyampaikan siapa sih diri kita gitu, kita, "Oh ya makasih ya Rian," tadi namanya Rian ya dipanggilnya ya? "Makasih banyak." Nah, kita harus melihat tadi ya, lebih baik mungkin ya kita juga menjelaskan gitu kelebihan kita, bukan berarti kita sombong ya, tapi di situ kita bisa lebih percaya diri gitu bahwa, "Ini loh kelebihan aku," gitu, "dan aku tuh layak untuk bisa berkembang di kepanitiaan ini, atau organisasi ini, atau komunitas ini," gitu. Jadi itu bisa, meyakinkan si penanya gitu, dan lagi-lagi kita juga jangan malu sih untuk berbicara tentang, kelemahan kita gitu kan, dengan harapan nanti dengan adanya kelemahan ini, semoga nanti misal adanya teamwork dan yang lain-lain itu bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang kita punya gitu. Jadi jangan pernah malu karena yang namanya manusia pasti punya kelebihan dan punya kelemahan gitu. Itu udah satu paket gitu. Nggak ada apa ya manusia yang sempurna ya kan. Pasti kita punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, PR kita di sini kita harus benar-benar kenal nih sama kelebihan kita itu apa. Karena apa ya, akar masalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu karena kita nggak tahu sebetulnya kelebihan kita tuh apa. Jadi kita selalu melihat, "Kenapa dia bisa kayak gitu, kok aku enggak?" Gitu. Padahal coba kita gali lagi diri kita gitu, apa sih yang istimewanya diri kita gitu, apa sih kelebihan diri kita, sehingga kita bisa fokus gitu ke kelebihan kita sendiri gitu. Karena kalau kita membandingkan sama orang lain, jatuhnya nanti kita malah terus aja gitu jalan di tempat. Sedangkan orang lain mungkin dia udah berlari dengan kelebihan dia gitu. Sedangkan kita masih membandingkan diri kita, padahal ada kelebihan di dalam diri kita yang seharusnya kita maksimalkan gitu dan kita fokus dengan kelebihan itu gitu. Nah, selanjutnya kita bahas ke tadi ya karena bahasan kita tentang personality. Nah, berbicara tentang kepribadian ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya tes-tes kepribadian yang sering banget kita lakuin gitu. Salah satunya mungkin yang aku juga pernah nyobain itu kan MBTI ya. Mungkin udah pada pernah nyobain ya MBTI gitu dan itu bisa diakses kapan aja, siapa aja gitu bisa akses. Sebetulnya berbicara tentang kepribadian ini tuh apa sih gitu kan. Nah, kepribadian itu kan sifat atau tingkah laku seseorang gitu yang khas, yang membedakan dia dengan orang lain gitu. Jadi benar-benar apa yang dimiliki oleh diri kita gitu. Itu adalah hal yang unik dari diri kita gitu. Semakin kita bisa tahu apa yang unik dari diri kita gitu, itu semakin menunjukkan bahwa kita itu bisa mengenali diri kita sendiri gitu. Karena modal kita mengenali orang lain, modal kita ingin nyaman masuk ke dalam sebuah organisasi atau perkumpulan orang-orang gitu ya, kita harus mengenali dulu diri kita itu sebetulnya seperti apa gitu. Karena itu kalau menurut aku ya itu bisa jadi modal bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu. Karena kan kita selalu menuntut orang lain itu berlaku baik kepada diri kita gitu. Sedangkan kita sendiri tuh apakah kita benar udah berlaku baik ke diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak tahu kepribadian kita gimana, karakteristik kita gimana, itu akan memunculkan perasaan nggak nyaman sih. Karena aku sendiri dulu pernah ngalamin gitu, ngerasa aku tuh orangnya baperan gitu loh. Jadi dikit-dikit nggak enakan, terus dikit-dikit tersinggung. Jadi lama-lama tuh capek sendiri. Kenapa ya? Kok ngerasa setiap ada masalah itu kayaknya salah aku deh. Terus ada orang yang kelihatan beda sedikit, kayaknya salah aku deh. Akhirnya aku tersiksa sendiri gitu dengan perasaan itu gitu, dengan kebaperan itu gitu. Karena waktu itu ya aku belum mengenali diri aku sendiri sebetulnya aku tuh seperti apa gitu. Jadi karena belum tahu waktu itu diri sendiri itu seperti apa, jadi akhirnya nggak tahu cara memperlakukan diri sendiri sampai nggak bisa mengungkapkan ke orang lain, aku tuh inginnya diperlakukan seperti apa gitu. Di samping kita juga harus bisa tahu gitu orang lain itu ingin diperlakukan seperti apa oleh kita gitu. Nah, ini bisa jadi modal juga biar kita bisa memperlakukan orang lain dan diri kita sendiri, kita harus kenal kepribadian, karakteristik, sama pokoknya hal-hal yang ada di dalam diri kita ataupun teman-teman, orang-orang terdekat kita gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang diri kita saat ini ya,
yang mungkin udah ada yang hidup di dunia ini 20 tahun, udah ngalamin banyak pengalaman yang senang, sedih, atau bahagia, atau tertantang gitu ya selama 22 tahun, atau ada yang masih belasan tahun mungkin ya, ada di sini. Itu bisa dibilang, kalau kita bilang kan itu fenotip diri kita ya, 100% saat ini diri kita itu terpengaruh dari genetik dan lingkungan kita. Yang mana kita tahu ya, lingkungan itu banyak banget berpengaruh ke diri kita gitu. Lingkungan itu yang kayak gimana sih? Masyarakat, pola asuh di dalam keluarga kita, sistem pendidikan, pergaulan kita sama teman-teman di sekolah, pergaulan kita di luar sekolah, dan lain-lain gitu, banyak banget. Nah, kalau genetik yang 20% itu yang mana gitu. Nah, inilah yang nantinya akan kita bahas hari ini gitu, yaitu mesin kecerdasan kita, atau yang bisa kita bilang tuh belahan otak dominan yang paling sering kita gunakan. Nanti kita lanjut di pembahasan selanjutnya ya. Nah, hari ini kita kan bahas tentang Stevie nih. Oke, sebelumnya kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh langsung di chat, nanti mungkin bisa dibantu sama kakak moderator, atau boleh langsung open mic ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kepribadian genetik, ada nih salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kepribadian genetik kita gitu. Nah, namanya itu adalah Stephen. Ada yang tahu Stephen itu singkatan apa? Mungkin ada yang udah kepo-kepo, nyari-nyari informasi gitu di Instagram atau di sosial media lainnya. Belum ya? Belum ya? Kalian mau open mic? Oke, kita lanjut ya. Stephen ini singkatan ya sebetulnya. S-nya itu sensing, T-nya itu thinking, I-nya itu intuiting, F-nya itu feeling, dan I-nya itu instinct. Nah, Stephen ini bertujuan untuk mengetahui bagian otak dominan dan lapisan otak dominan manusia. Maksudnya bagian otak dominan tuh kayak gimana sih? Gitu. Kan mungkin teman-teman juga pasti kita dulu pernah belajar lah ya bagian-bagian otak gitu. Ada neokorteks, ada limbik gitu, kiri dan kanan gitu. Nah, di Stephen ini kita berbicara bukan tentang bagian mana sih yang paling besar gitu. Bukan bagian mana yang paling besar, tapi kita berbicara tentang bagian mana yang paling aktif atau yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Baik dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, terus kita berhubungan dengan orang lain, kita melakukan kegiatan, kita merespon sesuatu. Nah, ketika bagian otak yang dominan ini, misal kayak kalau saya, bagian otak yang dominannya itu limbik sebelah kanan. Nah, dalam keseharian, otak itulah yang paling banyak merespon, yang paling banyak aktif gitu ketika saya berkomunikasi, terus melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, otak inilah yang paling banyak beroperasi gitu, yang paling aktif. Juga nanti ada namanya lapisan otak dominannya. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, Stephen ini kan bersifat genetik, artinya hasilnya itu tetap dan nggak berubah. Jadi ketika kita nanti, misal kita melakukan tes Stephen nih, satu kali tes itu hasilnya nggak akan berubah, karena ini kan genetik, dan kita nanti tesnya itu perantaranya itu menggunakan sidik jari. Jadi itu tidak akan berubah. Pun ketika ada kasus, emang ini kasusnya jarang banget ya, kalaupun berubah itu kemungkinannya adalah kesalahan di alat tesnya, bukan dari konsep Stephen-nya ini gitu. Stephen itu dikenal dengan konsep yang simple, akurat, aplikatif. Nah, simple itu maksudnya apa? Simple di sini dari semua karakter manusia gitu ya, yang sangat beragam gitu. Kita cukup menghafal kelima jenis gitu tadi, yang sensing, pertama sensing, kedua thinking, ketiga intuiting, keempat feeling, dan terakhir itu insting. Kita cukup menghafal kelima itu gitu, karena di antara 5 karakteristik itu ada pola yang berulang dan sama gitu. Misalnya kayak orang sensing itu pasti biasanya kayak gini, orang thinking itu biasanya kayak gini, orang intuiting, feeling, dan insting gitu. Nah, akurat di sini karena tadi ya Stephen itu bukan melihat
otak mana yang paling besar, tapi melihat dari mana yang paling sering digunakan, dan akurasinya itu 95%. Jadi itu udah angka yang emang gede banget sih buat ukuran mengukur reliabilitas sebuah alat tes gitu dan sebuah konsep. Nah, kalau aplikatif, Stephen ini jujur ya, waktu pertama kali aku tahu tentang Stephen, itu ngiranya cuma oh ya udah kita tahu tentang kelebihan, kelemahan, kepribadian, udah gitu selesai. Tapi ternyata pas didalemin lagi, Stephen ini banyak banget manfaatnya gitu. Jadi aplikatif banget, bisa kita aplikasiin dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kita dalam berorganisasi, kayak misalkan siapa sih yang paling cocok jadi bendahara, siapa sih yang orangnya yang paling rapi, siapa sih yang paling jago buat manage gitu, dan lain-lain. Atau dalam hal cara berkomunikasi nih, ini yang menurut aku bermanfaat banget sih. Bener-bener kayak kita sama saudara, sama teman, atau mungkin nanti yang ada yang udah nikah, mungkin ya, sama pasangan gitu. Itu bermanfaat banget sih lewat Stephen ini gitu. Terus bisa juga buat bekal nanti misal kita belajar pola pengasuhan, terus cara belajar, ada pokoknya banyak aplikasi-aplikasi Stephen yang diturunkan ke dalam sebuah pelatihan-pelatihan. Jadi banyak pelatihan tematik, ada Stephen Learning, Stephen Teaching, terus Stephen Couple, terus ada lagi Stephen Parenting, Stephen Health, pokoknya banyak banget yang bisa kita aplikasiin dari Stephen ini. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa nerapin konsep Stephen ini, nanti manfaatnya tuh kita nggak cuma tahu tentang kepribadian aja, tapi banyak tentang diri kita yang bisa kita ulik-ulik dari Stephen ini. Gitu. Nah, tadi kita berbicara tentang belahan otak dominan. Nah, yang dimaksud dengan belahan otak dominan dan lapisan otak dominan itu bisa kita ketahui kalau misalkan kita melakukan tes Stephen. Nah, ketika kita melakukan tes Stephen, sebetulnya bukan berarti kita mendiagnosa kayak, oh orang ini tuh kayaknya tipe yang tegas, orang ini tuh tipe yang penyayang, atau orang ini tuh tipe yang rajin. Nggak kayak gitu, tapi ketika tes Stephen, nah kita melihat hanya 2 bagian saja yang kita lihat. Yang pertama, bagian belahan otak yang paling dominan. Nah, belahan otak yang paling dominan itu maksudnya yang mana? Nah, maksudnya nanti kita bisa lihat nih di antara bagian otak yang, apakah kita yang bagian otak yang sebelah, bentar, belum kelihatan ya? Nah, apakah kita yang di sebelah sini, atau kita di sini, atau kita di sebelah sini, kalau ini neokorteks kanan ya, ini neokorteks kiri, yang ini limbik juga, ini limbik kanan, atau kita yang di tengah-tengah gitu. Oke, ini sekilas aja ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang belahan otak dominan, nanti muncul yang namanya istilahnya tuh mesin kecerdasan. Nah, mesin kecerdasan. Selain belahan otak dominan, ketika tes Stephen kita juga bakalan tahu tentang lapisan otak dominan. Lapisan otak dominan tuh yang mana? Ini. Ada yang putih-putih ini, tapi ada juga yang di rongga-rongga di sebelah sini yang hitam-hitam. Nah, lapisan otak dominan inilah yang nantinya bakal disebut drive motivasi, atau yang sering teman-teman kenal introvert dan extrovert. Tapi nanti kita harus garis bawahi nih, introvert dan extrovert yang kita kenal selama ini dengan yang kita nanti ulik-ulik atau kita pelajari di Stephen ini itu berbeda ya. Jadi bukan berarti orang introvert itu yang pendiam, atau orang extrovert itu yang gampang bersosialisasi gitu. Iya, itu juga bisa dikatakan seperti itu, tapi itu teori yang lain gitu, dalam teori psikologi gitu. Kalau misalkan dalam teori Stephen itu akan berbeda. Nanti dijelasin di slide selanjutnya. Nah, setelah kita tahu belahan otak yang dominan, lapisan otak yang dominan, baru kita tahu nih jutaan informasi tentang seseorang gitu. Baik karakternya, kelebihannya, kelemahannya, terus kebiasaannya, cara belajarnya, cara komunikasinya gitu. Pokoknya banyak banget yang bisa kita tahu setelah kita tahu mesin kecerdasan sama tadi drive motivasinya gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang udah tes Stephen belum di sini? Belum ya? Oke, nah nanti kita bahas
selanjutnya tentang mesin kecerdasan. Tadi yang dikatakan mesin kecerdasan itu kan belahan otak dominan ya. Nah, belahan otak dominan menurut Stephen itu ada 5. Jadi, tapi jangan disalahartikan gitu. Ketika kita punya salah satu dari belahan otak yang dominan ini, misal ada yang dominannya itu di limbi kiri, bukan berarti dia itu nggak punya otak atau nggak punya apa ya, otak bagian lainnya itu nggak berfungsi, nggak seperti itu. Tapi prinsipnya itu ketika ada 5 di sini, nah akan ada satu yang memimpin ibaratnya gitu. Yang memimpin inilah yang akan menjadi apa ya, mungkin nahkoda gitu ya, yang akan menentukan jalannya nanti fungsi di dalam otak kita. Nah, yang pertama di limbi kiri itu ada sensing ya. Tadi sensing, orang-orang sensing itu terkenal dengan memorinya. Mungkin di sini ada ya teman-teman yang masa-masa kecil masih ingat gitu, ketika masih TK, PAUD bahkan gitu, masih SD itu masih kegambar jelas gitu suasana-suasananya, pengalaman-pengalamannya gitu. Bahkan bisa hafal sampai orang-orangnya, kejadian-kejadiannya gitu. Itu biasanya cenderung orang-orang sensing itu seperti itu gitu. Terus orang sensing juga cenderung rajin gitu, lebih telaten gitu ya dibandingkan dengan mesin kecerdasan yang lain. Nah, yang kedua itu thinking. Kalau orang thinking itu yang dominannya itu di neokorteks sebelah kiri. Orang thinking itu cenderungnya lebih analitis ya, pandai dan biasanya lebih tegas gitu. Dan nggak gampang percaya sama orang gitu kalau orang thinking. Nah, selanjutnya ada intuiting. Kalau orang intuiting ini biasanya orang-orang suka berpikir out of the box gitu, kayak orang tuh nggak kepikiran loh buat berpikir tentang hal itu gitu. Tapi orang intuiting itu udah sampai ke sana gitu, karena orang intuiting ini disebutnya kecerdasan indera keenam gitu. Dalam artian bukan dia bisa melihat sesuatu atau dia cenayang ya, tapi dia bisa melihat sesuatu di masa depan, perencanaan di masa depan yang 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan mungkin dia punya mimpi apa, dia bisa bercita-cita seperti apa gitu. Itu orang intuiting. Biasanya kalau orang-orang atau teman-teman di sekitarnya tuh lebih bilang kayak, kok lu halu banget sih gitu, mikirin hal-hal yang itu tuh nggak mungkin loh kejauhan gitu. Tapi buat orang intuiting itu realistis aja gitu. Nah, ini orang feeling nih. Kalau aku termasuk orang yang tipe feeling. Tadi ya aku bilang kan orangnya baperan gitu. Lebih gimana ya, lebih perasa gitu. Kadang tuh bukan kadang sih, sering nggak enakan gitu ya sama orang-orang. Dan kecerdasannya itu, kelebihannya itu ada di emosinya gitu, lebih simpati, lebih empati sama orang-orang. Hati-hati nih kalau misalkan orang feeling, biasanya dia cenderung baik sih sama semua orang dan dia senang menjalin hubungan dengan siapapun gitu. Jangan sampai disalahartikan gitu, apalagi yang laki-laki gitu ya, misal baik ke perempuan. Banyak gitu saya punya teman gitu, banyak gitu ya orang-orang feeling yang emang dia bawaannya sih baik sama semua orang gitu, yang sampai akhirnya mungkin ada teman-teman ceweknya yang baper atau apa gitu ya, itu hati-hati gitu. Cuman kalau dalam organisasi, ini orang-orang feeling ini sangat diandalkan untuk bisa membangun hubungan antar anggota gitu. Jadi bisa jadi penengah gitu, ibaratnya bisa menjadi pereda gitu ya kalau misalkan ada konflik gitu, karena dia senang membangun hubungan dan kenyamanan dengan orang lain gitu. Nah, kalau orang insting ini yang dominannya itu di otak tengah. Cenderung lebih serba bisa, terus kalau apa-apa tuh mengandalkan naluri. Jadi firasat. Kalau orang insting itu mengambil tindakan, terus mengenali seseorang itu berdasarkan nalurinya gitu. Kadang aku punya ya banyak beberapa orang insting temen gitu. Dia suka punya firasat-firasat yang akhirnya firasat yang dia rasain itu benar-benar terjadi gitu. Itu orang-orang insting gitu, dan orang-orang insting ini memang serba bisa. Karena serba bisa itu dia jadi senang membantu karena dia diandalkan gitu. Kayak ngebantuin ini oke, ngebantuin bendahara oke, ngebantuin sekretaris oke gitu. Mau ngebantuin orang-orang di humas misal oke. Jadi hayu aja gitu kalau buat orang insting.
Nah, sampai sini dulu. Dari penjelasan singkat tadi, nanti kita bakalan bahas satu persatu dari kepribadian mesin kecerdasan per mesin kecerdasannya. Nah, dari teman-teman ada nggak sih yang kira-kira aku ini apa gitu? Ada nggak? Siapa Aku nih? kayaknya thinking, Kak. Thinking. Kak siapa? Kanaria dari Jawa Timur ya? Kayaknya thinking ya. Kenapa tuh, Kak? Soalnya emang aku tuh tipe-tipe orang yang kalau misal dapat suatu informasi tuh aku pasti kayak mikir ini tuh bener nggak sih gitu. Jadi kayak dicari dulu sampai bener-bener verified gitu ya baru aku percaya. Terus juga kalau misalnya nih ada cowok gitu ya ngedeketin terus ya biasakan PDKT bla 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 gitu. Nah, aku tuh juga kayak, "Hah, emang kamu beneran ya mau deketin aku?" Nah, itu kayak ya butuh waktu lama banget untuk meyakinkan gitu. Jadi memang nggak gampang percaya. Iya, iya. Unik sih ya, unik itu karena di antara ini kita lihat ya, ada bisa saling berseberangan nih antara thinking sama feeling. Kalau thinking itu emang nggak gampang percaya dan biasanya nih ya, orang thinking kalau masalah PDKT, deket-deketan cenderung lebih ke secret admirer gitu dia tuh. Kayak, iya suka sih tapi diem-diem aja gitu. Emang kenapa sih harus dibilang-bilang gitu? Emang seluruh dunia harus tahu gitu. Bahkan teman dekatnya sendiri pun nggak mau dia kasih tahu gitu. Beda sama orang feeling nih. Kalau orang feeling yang justru cenderungnya kalau orang thinking itu dia lebih objektif. Tapi kalau orang feeling justru lebih subjektif. Makanya orang feeling itu cenderungnya tadi ya lebih cepat baper gitu. GR sih lebih tepatnya gitu. Kok dia ngedeketin tuh emang ada apa sih gitu. Atau lebih ke gampang percaya sama orang kalau orang feeling justru itu sedikitnya udah nyaman, sedikitnya udah enak gitu sama orang itu dia bisa langsung percaya gitu. Beda sama orang thinking gitu. Orang thinking itu termasuk orang yang cenderung nggak gampang ya buat membuka hubungan dengan orang lain gitu. Dan ibaratnya lingkaran pertemanannya itu bener-bener yang udah dia percaya dan proses buat ngambil kepercayaan dari orang thinking itu emang nggak gampang sih. Butuh waktu yang lama gitu kalau sama orang thinking. Bener nggak nih Kak Naria? Bener setuju, sangat. Setuju ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, terus kita mau lanjut nih ke pembahasan per mesin kecerdasannya. Nah, di sini teman-teman jangan dulu fokus ke persentasenya ya. Kita fokus dulu ke bahasan-bahasan yang poin-poinnya aja. Nah, ini yang pertama kita bahas tentang sensing nih. Sensing ini kan tadi letaknya itu ada di neokortex, di limbik ya, limbik sebelah kiri kalau buat sensing. Nah, kata-kata atau beberapa kata yang bisa menggambarkan orang sensing ini yang pertama buktikan. Orang sensing ini dikenal dengan kecerdasan indrawi. Artinya, dia itu bisa percaya ketika dia bisa melihat langsung atau dia bisa ngerasain langsung, dia bisa dengar langsung. Pokoknya sesuatu hal yang bisa dia rasakan dengan panca indera dia, entah dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan indera perabanya. Jadi orang sensing ini termasuk orang yang suka sesuatu hal yang konkret. Yang konkret apa? Hadiah nih. Biasanya orang sensing itu paling suka dikasih hadiah atau enggak dia ngasih hadiah gitu. Terus orang sensing ini juga biasanya rajin, teliti, detail gitu. Sedetail-detailnya orang sensing itu sampai yang perintilan-perintilan gitu. Bahkan ketika misal dia mau pergi gitu ya atau kemana, dia bisa ngerinci hal-hal yang benar-benar rinci banget gitu. Kalau misalkan kayak dia bawa cemilan harus berapa gitu. Atau kalau dalam organisasi orang sensing ini paling apik masalah uang. Masalah uang karena dia memang rapi, teliti, detail gitu. Jadi emang potensinya ya di sini memang bagus buat orang sensing itu jadi pengelola keuangan gitu. Terus menuntut bukti nih orang sensing juga. Jadi nggak suka yang janji-janji palsu gitu. Karena tadi kan kita udah bahas ya sebelumnya, orang sensing itu memorinya kuat ya. Jadi kalau misalkan dia pernah dengar seseorang menjanjikan sesuatu, itu dia bakal ingat sampai kapanpun gitu, sampai si janji itu tertunaikan gitu. Kayak contoh kecil gitu ya, di keluarga aku sendiri gitu ya, ada adik gitu masih kecil, orang sensing gitu, mesin kecerdasannya sensing. Nah,
ketika dia tahu gitu ya, aku mau pulang, oke, tetehnya mau pulang nih hari Rabu gitu. Nah, dia ingat tetehnya mau pulang hari Rabu sampai kapanpun gitu, sampai tetehnya meskipun tetehnya udah berbulan-bulan nggak ngabarin, dia pasti ingat teteh kan mau pulang hari Rabu. Hari Rabunya tuh hari Rabu kapan gitu. Nah, karena orang sensing ini detail, jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang sensing itu diusahakan harus detail gitu. Kayak contohnya janjian gitu ya sama orang sensing. Harus jelas janjiannya di mana, jam berapa. Jangan sampai digantung kayak, oh janjiannya ntar kita hari Selasa, oke gitu. Nggak bisa kalau sama orang sensing, harus benar-benar detail gitu. Janjian jam berapa, di mana gitu. Kalau perlu dikasih hal-hal yang rinci kayak tempatnya tuh kayak gimana, sedikit digambarin di sebelahnya tuh ada ini, ada toko ini, ada toko itu gitu. Kalau memang si orang sensingnya itu nggak tahu tempatnya dan belum pernah ke sana gitu. Terus pikirannya itu terangkai karena tadi ya memorinya kuat. Jadi ketika dia ada pikiran-pikiran dan itu nyambung ke memori masa lalunya, itu bisa langsung terangkai gitu. Nah, orientasinya itu mendapatkan hasil. Jadi orang sensing itu lebih suka langsung ke hasilnya gitu. Jadi terkadang memang jadi jatuhnya mungkin ya, ini yang jadi salah satu kekurangannya itu, ya udahlah kerjain aja gitu, eksekusi aja gitu tanpa memikirkan bagaimana perencanaannya gitu. Karena dia orientasinya hasil, pengen cepat dapat hasil gitu. Di samping itu orang sensing juga membutuhkan kepastian nih, jadi nggak suka yang digantung-gantung. Emang semua orang juga nggak suka ya digantung-gantung gitu. Cuman porsinya untuk orang sensing itu lebih mencemaskan, lebih membuat dia cemas gitu loh kalau misalkan nggak dikasih kepastian. Buat hal-hal kecil aja, buat orang sensing itu sangat berarti ya ketika dia benar-benar dikasih kepastian dalam hal apapun dan sekecil apapun gitu. Terus orang sensing juga suka mencontoh. Mencontoh kayak gimana sih? Banyak hal gitu. Entah dia mencontoh gaya orang lain, entah dia mencontoh ide orang lain, entah dia mencontoh tugas orang lain gitu. Cuman untuk orang sensing di sini memang kelemahannya itu kadang mencontohnya itu benar-benar kayak nggak dimodifikasi gitu. Yang bagus itu kalau orang sensing yang memang udah bagus, udah cerdas, dia ketika mencontoh dia modifikasi. Jadi ada sentuhan dia sendiri gitu, ada gaya-gaya dia sendiri. Terus juga orang sensing ini suka non-fiksi gitu, lebih suka hal-hal yang konkret ya tadi, fakta, nyata, ilmiah gitu, nggak suka yang mengada-ngada, mengarang-arang, makanya lebih suka yang non-fiksi, bukan fiksi gitu kalau buat orang sensing. Terus ingatannya kuat, tadi makanya kalau misalkan janji sama orang sensing itu harus hati-hati, jangan sampai janji sekedar janji gitu, tapi harus benar-benar ditepatin, karena yakin deh bakalan terus ditagih dan dia bakalan inget terus, gitu. Itu orang sensing yang pertama. Nah, yang kedua, ini orang thinking. Wait, udah pindah belum ya, teman-teman? Udah ya? Sudah, Kak. Udah. Nah, sekarang kita bahas tentang orang thinking nih. Orang yang cenderungnya memang dia logis ya, harus logis. Jadi kadang kalau saya ya sebagai orang feeling gitu ya, ngobrol sama orang thinking itu kadang agak kewalahan sih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang harus logis gitu. Sedangkan buat orang feeling yang cenderungnya lebih subjektif, kayak ya udah sih tinggal percaya aja kenapa sih gitu. Tapi buat orang thinking itu nggak bisa gitu. Dia harus benar-benar makanya di sini kuncinya itu adalah pikirkan gitu. Karena apa yang kita sampaikan itu harus sampai ke logikanya si thinking itu. Jadi kalau misalkan berbicara sama orang thinking itu harus pakai sebab akibat. Kenapa sih jadi kayak gini? Karena ini tuh bla bla bla, nantinya bakal seperti ini gitu. Terus juga harus rasional, harus logis. Dan hindari kata apa ya? Kata si Anu gini loh, kata si Anu gini loh, tapi harus benar-benar data dan fakta gitu kalau sama orang thinking. Memang ada kesamaan ya sama orang sensing karena sama-sama ada di bagian otak sebelah kiri. Kalau misalkan sensing itu tadi kan di limbik ya, kalau thinking itu adanya di neokortex. Nah, orang thinking ini bisa dibilang katanya kurang peka. Kurang peka dalam artian karena memang dia lebih banyak berpikir dibanding merasa.
Sedangkan kepekaan itu kan muncul dari perasaan ya, perasaan gitu. Kalau orang thinking itu peka sih, tapi pekanya itu gayanya dia sendiri. Maksudnya pekanya itu ya dia langsung bertindak dan dia bertindak ya menurut dia hal yang penting-penting aja gitu. Beda sama orang feeling. Kalau orang feeling itu kan dia bisa simpati, dia juga kan bisa lebih empati ya, bisa lebih merasakan perasaan orang lain sehingga dia itu bisa mungkin ketika ngelihat orang lagi sedih atau lagi murung gitu ya, dia bisa nyamperin dan dia bisa basa-basi gitu. Nah, buat orang thinking itu sesuatu hal yang gak gampang dilakuin karena dia dibandingkan dia langsung berempati, dia berpikir dulu gitu. Dia menganalisis dulu gitu. Ini orang kenapa gitu. Dia harus logis dulu ada kejadian apa gitu sebelumnya sampai dia jadi murung kayak gini. Jadi akhirnya karena dia terlalu banyak berpikir, mungkin jadi kelihatannya ih kok kurang peka, tapi di sana dia sebetulnya lagi berpikir gitu. Beda gitu, pekanya thinking dengan mesin kecerdasan yang lain itu beda gitu. Terus cenderung dingin, kurang suka obrolan yang terlalu basa-basi, biasanya ya lebih suka yang to the point. Terus jaga jarak dalam artian di sini kurang suka hubungan yang terlalu dekat gitu, terlalu mendalam gitu dalam artian dia bisa saling berbagi rahasia, itu enggak banget sih buat orang thinking. Dia lebih suka menyimpan rahasia sendiri gitu dan sangat hati-hati dengan orang lain. Nah gitu, ya buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, nanti ikutin dulu aja ya sharing-sharingnya, nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh. Terus orang thinking juga kritis nih, kritis, karena tadi dia harus logis menurut dia, jadi kalau ada sesuatu hal yang belum logis, dia akan terus mempertanyakan kenapa gitu. Kalau di anak-anak kecil sih, memang anak kecil kan seringnya bertanya-tanya tentang kenapa ini kayak gini, kenapa bisa ada misalkan bisa ada burung, kenapa bisa ada buku dan lain-lain gitu. Nah itu wajar untuk di anak kecil gitu. Tapi biasanya untuk anak kecil atau seusia dewasa-dewasa yang orang thinking itu kekepoannya tentang kenapa-kenapa itu biasanya lebih besar gitu buat orang thinking. Nah, orang thinking juga tegas tuntut hak. Maksudnya di sini adalah karena dia objektif, jadi dia ketika menilai sesuatu itu bisa lebih adil gitu ya. Kalau misal dalam sebuah organisasi gitu ya, ada konflik nih antara A dan si B gitu. Nah, orang thinking itu paling adil untuk menentukan, oh sebetulnya yang salah itu di bagian mananya nih, apakah di pihak A, apakah di pihak B. Tapi dalam artian dia nggak akan melihat apakah dia lebih dekat sama si A, apakah dia lebih dekat sama si B, karena memang orang thinking itu tegas dan dia bisa lebih adil, bisa lebih objektif gitu dibandingkan dengan orang feeling ya, lagi-lagi karena antara feeling dan thinking itu sangat-sangat berkebalikan gitu. Terus maskulin gitu, lebih cenderung apa ya? Kalau perempuan yang orang thinking tuh biasanya ya, tapi ini nggak semua ya, cenderung lebih tomboy mungkin ya, atau lebih kelihatannya lebih gagah aja gitu, cewek-cewek yang nggak menye-menye gitu ibaratnya gitu ya, yang lebih struggling gitu ya kelihatannya. Biasanya kayak gitu ya untuk thinking nih. Nah, selanjutnya untuk intuiting ada nggak ya di sini yang suka berpikir hal-hal yang jauh masa depan gitu, misalkan 20 tahun, 30 tahun, atau 10 tahun ke depan, ada nggak yang kayak gitu? Kak, kalau aku sih, ya Kak, aku izin masuk ya. Oke, Zidan Jadi ya. sih kayak mikirnya, nanti aku setelah mati gimana ya gitu. Aku mikir ke mati loh Kak, serius. Iya. Oke. Pernah nggak sih kayak berpikir tentang sebetulnya diri kita itu di masa depan itu ingin seperti apa? Ingin berkontribusi apa? Atau ingin membangun sebuah lembaga? Atau ingin membuat sebuah, ibaratnya kontribusi apa sih yang ingin kita kasih? Pernah sih. Pernah dong, pasti ya anak-anak duta di sini, aku yakin sih pasti pernah berbicara tentang di masa depan kita ingin berkontribusi seperti apa gitu. Nah, dengan Steven ini sebetulnya insya Allah ya bisa membantu kita untuk menemukan sebetulnya kita itu bisa berkontribusi dalam bidang apa sih, dalam hal apa sih. Di samping kita juga nggak menyampingkan diri kita sendiri gitu.
ketika kita berkontribusi, artinya kita juga harus nyaman dong. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu hal yang besar, bermanfaat untuk orang lain, tapi kita nggak nyaman gitu. Kalau ada jalan yang akan membuat kita nyaman, kenapa enggak kita pilih yang nyaman gitu. Nah, di Steven ini, insya Allah nanti kita bisa lebih tahu ya, kita nyamannya itu sebetulnya di mana. Meskipun dalam perjalanannya pasti nggak akan selalu nyaman dong, namanya perjuangan kan pasti ada nggak enaknya ya, ada sedihnya, ada tantangannya, dan lain-lain gitu. Oke, balik lagi kita ke pembahasan tentang intuiting. Kalau intuiting itu orang-orang yang suka membayangkan, suka halu gitu ya kalau bahasa kita tuh. Dia suka aja gitu ngebayangin hal-hal yang asik menurut dia gitu. Dan terkadang ketika ini pengalaman aku pribadi gitu ya, ada temen yang dia itu intuiting. Nah, sejak kecil emang suka berpikiran hal-hal yang seumuran dia tuh belum kepikiran ke sana gitu. Kayak hal-hal yang mungkin menurut anak kecil mah kan masih ya main-main gitu kan, sekolah aja ya udah yang penting belajar. Tapi dia udah berpikir mungkin pikiran anak-anak SMP, anak-anak SMA sampai akhirnya dia merasa kalau dia itu kok dia berbeda dengan orang lain gitu ya. Pas dia menyampaikan tentang impian dia, tentang hal-hal yang dia gambarkan tentang diri dia di masa depan gitu. Akhirnya itu dipatahkan gitu sama orang tuanya sendiri gitu. Kamu jangan muluk-muluk lah gitu. Jalani aja sekarang gitu. Jangan terlalu jauh lah gitu ibaratnya sama orang tua digituin. Sampai akhirnya si temen aku yang intuiting ini dia jadi nggak berani justru untuk berpikir sesuatu hal yang wow gitu di masa depan. Padahal dia tuh punya ide-ide yang keren banget gitu kalau misalkan kita dengar ide-ide dia gitu ya. Tapi karena dia pernah dipatahkan sebelumnya, akhirnya dia punya trauma tersendiri gitu. Makanya kalau misalkan kita punya teman nih intuiting, ketika dia berbicara tentang masa depan, berbicara tentang impian-impiannya gitu, lebih baik kita mengapresiasi gitu. Nah, memang orang intuiting ini cenderung lebih abstrak ya. Jadi ketika berbicara tentang masa depan, saya tuh ingin seperti A, ingin seperti B gitu, ingin menciptakan sebuah inovasi dan lain-lain gitu. Mungkin kita sebagai orang yang selain intuiting gitu ya, berpikirnya, emang kamu bisa gitu. Nah, dalam hal ini memang kita jangan sampai seperti itu ya ke orang intuiting, karena itu cukup menjatuhkan sih buat orang intuiting gitu. Padahal orang intuiting itu sebetulnya dari dia bisa memberikan gambaran besar, dari kreatifnya dia, dari uniknya dia berorientasi masa depan, itu kita bisa membantu dia buat membuat apa ya ibaratnya step by step apa yang harus dia lakukan ketika dia ingin mencapai apa yang diimpikan itu gitu. Karena memang intuiting ini berbicaranya itu hal besar, bukan hal-hal yang perintilan yang detil-detil. Nah, berbeda dengan sensing tadi. Kalau orang sensing justru dia lebih cenderung berbicara tentang jangka pendek, hal-hal yang mendetail yang nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu besar, tapi jelas gitu step by step-nya. Kebalikan sama orang intuiting. Dan orang intuiting juga lebih suka cerita yang fiksi ya. Lebih suka apa ya? Ya hal-hal yang bisa membangkitkan hayalan-hayalan dia, impian-impian dia dari cerita-cerita fiksi gitu. Biasanya orang-orang intuiting itu suka banget nonton film masa depan gitu, film-film yang nggak kejangkau sama logika manusia gitu. Orang-orang intuiting itu kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke feeling nih. Feeling yang memang kalau misalkan di data, menurut data dari Yayasan Steven sendiri, orang-orang Indonesia itu lebih banyak populasinya itu, mesin kecerdasannya itu feeling gitu. Yang nggak enakan gitu kan, mainnya pakai perasaan, gampang tersinggung, lebih suka hal-hal yang ibaratnya gosip-gosip gitu kan. Hal-hal yang ya untuk kesenangan-kesenangan gitu. Tapi di sisi lain orang feeling juga banyak nih kelebihannya. Dia hangat, ramah, terus bisa lebih empati, simpati. Tapi kekurangannya itu tadi mudah tersinggung ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang beda gitu ya, gelagatnya agak beda, dia suka ngerasa, kok dia beda ya? Apa aku ada salah gitu? Emang aku kenapa gitu sampai dia beda sama aku? Padahal belum tentu orang itu beda itu belum tentu sama dia gitu. Tapi si feeling ini suka ngerasa kalau orang itu beda, kayaknya dia
ada sesuatu deh sama aku gitu. Tapi kelebihannya juga orang feeling ini memang dia bisa meyakinkan orang lain gitu. Kekuatannya tuh di situ. Makanya orang-orang feeling itu kalau misalkan teman-teman tahu Pak Jamil Azaini, nah itu salah satu orang feeling dan beliau juga memang salah satu orang yang mengembangkan konsep Stephen ini gitu bersama founder Stephen yaitu Pak Farid Poniman. Nah, beliau itu memang feeling yang benar-benar kan sebagai mentor ya di Kubik Leadership gitu. Banyak banget orang-orang yang memang bisa diyakinkan gitu oleh beliau karena ya itulah orang feeling itu memang punya kelebihan untuk meyakinkan orang lain. Terus lembut, penyayang. Nah, tadi kalau misalkan orang thinking itu tadi lebih objektif, tapi kalau orang feeling itu lebih subjektif, makanya dia lebih berorientasi pada orang. Jadi kalau misalkan ada kecenderungan gitu ya, dia dekat sama seseorang gitu. Nah, ketika seseorang itu misalkan dia berbuat salah atau kurang tepat gitu ya, ada kecenderungan dia tetap apa ya, setuju gitu atau tetap berpihak ke si orang ini gitu. Ada kecenderungan seperti itu. Tapi nggak semua orang feeling gitu, tapi ada potensi orang feeling untuk seperti itu. Nah, yang terakhir nih, insting. Kalau orang insting ini orang yang memang dia lebih suka hal-hal yang spontan ya. Termasuk dalam hal berkomunikasi juga lebih suka yang spontan, nggak suka bertele-tele, lebih mirip juga kayak orang thinking gitu. Biasanya dia lebih suka menolong dan orang insting ini orang-orang yang lebih suka jadi pihak kedua gitu atau dalam artian dia lebih suka membantu orang lain gitu jadi orang nomor 2 bukan berarti dia nggak bisa menjadi nomor 1 tapi dia memang lebih nyaman jadi nomor 2 itu karena tadi dia bisa diandalkan dia serba bisa gitu multi talent gitu kalau misalnya orang insting ini cuman yang jadi kekurangannya itu karena dia multi talent terus multitasking karena dia bisa melakukan banyak hal tapi si banyak hal itu jadinya nanggung gitu. Jadi nggak ada yang ibaratnya jadi difokuskan gitu. Misal ada orang yang jagonya itu di dalam hal berbicara, ada orang yang jagonya itu dalam hal pendataan gitu ya, mendata hal-hal yang kesekretariatan kayak gitu. Nah kalau orang insting ini, misalkan dia dua-duanya bisa, tapi dua-duanya itu nggak menonjol gitu. Nah itu yang jadi PR buat orang insting. Orang insting ini juga gampang banget nih adaptasi, makanya temennya banyak gitu. Karena dia kalau misalkan ada kumpulan, dia gampang banget nih nimbrung atau dia gampang banget buat ikut-ikut ke pembicaraan orang-orang yang sebetulnya dia belum tahu nih yang diobrolin apa, tapi dia memang dikasih potensi untuk mudah beradaptasi. Orang insting ini juga termasuk orang yang cinta damai ya, nggak suka konflik, terus lebih nyaman berdamai-damai aja lah gitu, jangan ada yang cari gara-gara dan yang lain-lain gitu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau didiskusiin dulu, teman-teman? Gimana nih? Masih ada? Masih pada hadirkah ini di tempat? Kak, aku mau tanya dong. Iya, boleh. Maksudnya prosentase di kan ada kayak yang di insting ini ya, ini STIF-nya 50 terus instingnya 100%. Itu maksudnya gimana sih Kak? Apa itu menunjukkan yang dominan atau gimana? Ya, oke, makasih Kak Naria. Kita kasih contoh yang ini dulu ya, yang sebelumnya mungkin. Tadi kan kita bahas ya, ada yang berkebalikan ya Kak ya. Nah, kita misal kasih contoh thinking nih. Thinking itu dari yang udah kita jelasin tentang karakteristik thinking, potensinya apa, dan lain-lain, semuanya itu 100% itu tuh orang thinking itu seperti itu. Kayak tadi thinking tegas, tuntut hak, dingin, terus tanya data kritis. Tapi di sisi lain kita lihat di bagian feeling-nya, itu orang thinking cuma punya 20%. Makanya kenapa orang thinking itu cenderungnya tadi kurang peka. Gitu. Nah, tapi untuk sisi yang sensing dan intuitingnya itu 40%, artinya seimbang.
makanya tadi kan di awal tuh kita bahas ya tentang di antara kelima ini, kita tuh sebetulnya punya kelima-limanya. Jadi jangan sampai kita salah salah nangkep gitu. Oh kalau thinking berarti dia nggak bisa dong kayak orang feeling, berarti dia benar-benar jahat banget dong, nggak peka banget, nggak kayak gitu. Orang thinking juga tetap bisa kok peka gitu, tapi memang proporsinya cuma 20%. Sensingnya gitu. Orang thinking berarti nggak bisa dong detail kayak orang sensing, ya bisa, karena dia masih punya potensi 40%, termasuk intuiting juga gitu. Nah, kalau insting, di semua mesin kecerdasan, insting itu proporsinya 100%, karena memang posisinya insting itu ada di otak tengah. Jadi dia ke thinking ikut, ke intuiting ikut, ke feeling ikut, ke sensing ikut. Itulah kenapa yang membuat orang insting ini serba bisa. Gitu. Nah, oke, kita lihat sekarang yang intuiting misalnya. Tadi intuiting itu kan intuitingnya 100%. Kebalikan dengan sensing. Ketika orang intuiting yang suka berpikir jangka panjang, maka kelemahan orang intuiting itu ada di bagian sensingnya. Kalau misalkan orang intuiting itu garis besar, orang sensing itu kan detail. Nah, si intuiting ini kelemahannya itu tadi, dia nggak bisa mendetailkan sesuatu. Atau kayak orang sensing ini kan lebih rajin gitu, terus lebih teliti. Nah, orang intuiting ini justru kadang lebih ceroboh, sering lupa, karena orang sensing itu tadi memorinya kuat. Berkebalikan sama orang intuiting, yang kadang-kadang dia sering banget lupa gitu. Kayak gitu. Nah, feeling-nya masih tetap 40%, tingginya 40%. Jadi tadi ya ada hal-hal yang berkebalikan, kayak yang pertama, sensing berkebalikan sama intuiting. Ketika dia sensing, maka intuitingnya cuma 20%. Makanya kalau misalkan ngomongin sama orang-orang sensing, ngobrol aja hal-hal yang konkret, hal-hal yang emang jangka pendek gitu, jangan jauh-jauh. Karena intuiting dia cuma 20% gitu. Kemampuan dia untuk berpikir jangka panjang, berpikir garis besar atau masa depan itu cuma 20%. Kayak gitu. Nah, ini tadi kita lihat yang feeling ini berkebalikan ya, feelingnya 100%, thinkingnya 20%. Nah, ini kejadian sama diri aku pribadi gitu ya, sebagai orang feeling, jujur ya, untuk mencari hal yang logis tuh kok susah gitu ya. Bener-bener gak gampang gitu buat orang feeling mencari hal yang kayak sebab akibat gitu. Hal-hal yang mencari data itu cukup menguras energi gitu buat orang feeling. Nah, ini kita lihat ini nih insting. Karena tadi dia ada di otak tengah, jadi thinkingnya 50%, intuitingnya 50%, sensingnya 50%, feelingnya 50%. Makanya dia serba bisa, karena di antara yang lain, dia punya semuanya. Tapi tadi, tanggung gitu. Gitu, kayak misalkan dia bisa kok kayak thinking yang benar-benar kritis gitu, analogis, rasional, tapi nggak bener-bener kayak thinking yang jadi gitu. Dia bisa kok kayak sensing yang bener-bener detail, memorinya kuat, rajin, tapi nggak akan bisa 100% kayak orang sensing gitu. Makanya tanggung nih buat orang insting. Kenapa orang insting itu bagus jadi ibaratnya jadi wakil gitu ya, jadi orang-orang yang bukan di garda depan, tapi dia justru perannya itu di belakang layar, karena memang dia serba bisa gitu buat jadi orang thinking yang pinter dan logis tuh dia bisa. Kalau misalkan dia dibutuhin jadi bendahara ngatur keuangan yang jago kayak orang sensing dia juga bisa gitu. Terus membangun hubungan sama orang-orang gitu. Internalisasi organisasi gitu, seperti orang feeling, jagonya orang insting juga bisa gitu. Jadi semuanya ada di orang insting gitu. Gitu mungkin Kak Naria udah cukup jelas. Ya, jelas banget, Kak. Makasih banyak jawabannya. Oke, sama-sama. Nah, ini Kak Jidan ada yang mau ditanyain, udah raise hand nih. Iya, Kak. Kak. Ada Kak Jidan. Iya. Ayo silakan, Kak. Oke, Kak. Aku izin bertanya ya, Kak. Tadi Kakak menjelaskan mengenai orang feeling ya. Nah, di orang feeling itu, orang feeling itu kayak sikapnya perasa banget ya. Kayak misalkan ada orang lain yang sifatnya beda ke kita gitu, sikapnya beda ke kita, dan kita tuh kayak mudah banget gitu kayak ini kenapa sih gitu kan, sikapnya berubah banget ke kita gitu, apakah aku yang salah gitu, apa aku berbuat salah atau gimana gitu kan Kak. Nah, aku pun kayak merasakan seperti itu, kayaknya aku orang feeling deh gitu kan Kak gitu kan. Nah, aku sering banget kayak ngerasain
ketika ada sikap orang lain beda ke aku tuh kayak nanya-nanya gitu dalam diri aku, kenapa sih gitu orang ini beda banget sikapnya ke aku gitu kan. Aku sering banget gitu nanya-nanya di dalam diri aku. Nah, atas keseujonan itu ya Kak, atau atas ke overthinkingan itu gitu kan ya Kak, istilahnya gitu. Apakah orang feeling ini kelemahannya di seujonan terus dengan orang lain gitu Kak? Itu kan wajar ya di orang feeling gitu kan, tapi belum tentu kan orang lain menanggapinya nggak seperti itu gitu kan Kak. Itu gimana Kak, kelemahannya apa kayak gitu Kak? Oke, Maksudnya? makasih. Ya, makasih pertanyaannya bagus banget. Karena itu juga dulu yang jadi pertanyaan diri aku sendiri gitu. Aku gak nyaman gitu, kok dikit-dikit seuzon sama orang gitu, kok dikit-dikit punya penyakit hati gitu kan. Astagfirullah ya, kayak dikit-dikit, nih orang ini kenapa sih gitu, padahal belum tentu ke kita kan gitu. Nah memang di dalam Stephen itu ketika kita punya kelebihan nih, kelebihan dia kan di perasaan nih, tapi dalam waktu bersamaan si kelebihan itu bisa menjadi kelemahan juga buat dia. Kayak gitu, prinsipnya kayak gitu. Sama halnya ketika orang thinking nih, orang thinking itu kelebihannya itu di logisnya gitu kan, di apa ya, analitisnya, pinternya gitu dalam menganalisa sesuatu, itu bisa jadi kelebihan. Tapi dalam waktu bersamaan itu bisa jadi kelemahan buat dia. Kelemahannya seperti apa? Cenderungnya dia merasa sombong, dia suka menjatuhkan orang lain karena dia merasa lebih pintar dan dengan segala kelogisan dia gitu. Nah, sama halnya di orang feeling ini, perasaan itu, gimana sih perasaan yang bikin dia itu sesuatu hal yang lebih atau positif bagi dia gitu. Ya itu tadi, ketika dia bisa simpati dan empati pada tempatnya. Gitu, dia tahu kapan waktunya dia harus benar-benar berempati, dia tahu kapan tempatnya harus benar-benar bersimpati gitu. Karena itulah kenapa kita juga harus tahu nih kepribadian teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita gitu. Karena ada orang yang kayak kita nih sebagai orang feeling tuh kadang kayak, "Ih, kamu kenapa? Kamu lagi sedih ya?" gitu. "Ayo sini cerita-cerita." gitu. Kita sebagai orang feeling tuh pengen kayak gitu, tapi jangan sampai orang yang kita samperin itu justru bukan tipe orang yang suka membuka diri gitu loh. Kayak contohnya orang thinking gitu. Kalau misalkan digituin malah kayak, "Ih, apaan sih?" gitu. Jatuhnya malah kayak gitu. Makanya ketika kita punya rasa sebagai orang feeling itu harus bisa menempatkan rasa itu dengan baik gitu. Kalau misalkan kita mudah bersuuzon gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk orang Islam gitu ya, kita bisa melakukannya dengan cara tabayun atau intinya tuh klarifikasi gitu ya. Jangan sampai kita ngerasa ini sih sering kejadian juga ya sama aku kayak, kok kayaknya dia beda gitu ya. Kayaknya tadi aku ngelakuin salah deh. Saat itu juga lebih baik langsung kita obrolin gitu. Gitu. Karena kan kelebihan orang feeling itu suka ngobrol ya, tapi kelemahannya juga tuh dia nggak enakan. Jadi mau nanya aja tuh dia nggak enak gitu loh. Aduh, gimana mau apa ya? Mau tabayun, gimana mau ngebenerin kalau dia tuh udah nggak enakan dulu gitu. Nah, ini jadi tantangan juga sih buat orang feeling gitu. Dia harus benar-benar bisa mengelola emosi gitu. Jadi yang harus dikelola itu kan nggak cuma waktu aja ya, nggak cuma manajemen waktu aja. Ternyata manajemen emosi itu penting juga gitu, apalagi buat orang feeling. Nah, lebih baik kalau saran aku dan emang pengalaman aku ya langsung aja itu tabayun gitu, dilurusin. Maaf gitu, tadi aku kayaknya ngerasa ada yang nggak enak gitu, ada yang salah nggak gitu atau gimana gitu. Kalau misalkan orang itu bilang nggak ada, ya udah gitu, kita jangan sampai kayaknya orang itu bohong deh, kayaknya orang itu gini deh, nggak gitu, itu langsung aja ditutup gitu. Ketika orang itu bilang nggak ada, ya udah beneran nggak ada gitu. Apalagi buat orang thinking ya, ketika kita nanya ke orang thinking, ketika dia bilang nggak ada, ya udah nggak ada gitu, karena dia suka yang to the point, jelas, udah kalau nggak ada gitu, nggak usah diperpanjang. Tapi untuk orang feeling itu, ketika dia bilang nggak ada tuh, harus ada kelanjutan gitu. Nggak ada loh, tadi tuh aku cuma gini, cuma bla bla bla, bener kan gitu kan ya, kan Zidan ya, gitu. Itu maunya kita sebagai orang feeling gitu, kalau memang kita orang feeling. Tapi kita nggak bisa mikirin diri kita sendiri dong, kita nggak bisa kayak, aku tuh orang feeling loh, aku tuh baperan, kamu nggak boleh dong kayak gini sama aku, kita nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di luar diri kita gitu. Makanya tadi ketika kita berbicara tentang 20% dan 80%, lingkungan yang 80% itu nggak bisa kita kendaliin.
kita nggak bisa mengendalikan respon orang lain ke kita nggak bisa mengendalikan apa yang akan orang lain ucapkan ke kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Bagaimana respon kita terhadap apa yang orang lain lakukan ke kita gitu. Sebisa mungkin ketika orang lain melakukan hal-hal yang menurut kita kurang baik, kita berusaha untuk merespon positif gitu. Ketika orang lain melakukan hal-hal yang menurut kita tuh itu jelek banget gitu, tapi kita harus bisa apa ya ibaratnya menyembuhkan diri kita sendiri dulu gitu dengan cara tadi. Makanya kita penting untuk mengenali diri kita gitu. Karena ketika kita nggak kenal nih contohnya ya, aku dulu pas sebelum tahu kalau aku feeling tuh aku stres sendiri gitu karena terlalu baper tuh sebetulnya nggak enak juga gitu karena dikit-dikit nggak enakan gitu. Tapi pas sekarang udah tahu ternyata sekarang aku orang feeling dan kelemahannya di perasaan dan kelebihannya juga ada di perasaan itu sendiri. Akhirnya ketika ada sesuatu hal yang kurang enak, oh iya bener, ini memang orang feeling adanya kayak gini, tapi aku nggak boleh terus-terusan kayak gini gitu. Jadi ketika orang feeling udah bisa mengontrol perasaannya, mengontrol hal-hal yang nggak enakannya udah pada tempatnya, itu udah bagus banget gitu. Kayak gitu, Kak Zidan udah bisa menjawab? Kak, terakhir sih Kak, boleh ya? Boleh. Terakhir banget nih. Dari Kak Jessica nih, Oke. Iya, gimana? Kak Jess, boleh ya terakhir? Iya, Kak Jidan. Iya, jadi aku udah mengetahui nih kalau misalkan aku ini orang feeling ya Kak. Nah, terus juga terkadang aku tuh kayak kelemahan aku tuh kayak overthinking terus gitu Kak. Gimana sih Kak mengatasinya gitu Kak? Aku tuh sering overthinking gitu tuh. Oke. Nah, tentang overthinking gitu. Sebetulnya orang thinking sih yang paling sering overthinking gitu. Karena dia suka memikirkan hal-hal yang emang apa ya? Itu tuh sebetulnya nggak perlu dipikirin gitu, tapi nggak tahu kenapa orang tinggi itu emang hobinya mikir gitu. Bahkan sebelum tidur aja tuh dia mikir gitu. Kayak mikir seharian itu tuh apa yang udah dia lakuin, atau mungkin kalau orang thinking-nya wah Masya Allah the best banget gitu ya, dia mengevaluasi diri dia sendiri gitu setiap hari, memikirkan hal-hal yang apa yang baik yang udah dia lakukan, buat besoknya dia harus apa gitu. Nah, untuk kita, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita overthinking gitu? Coba kita tarik ke masa sekarang dulu gitu. Jangan sampai kita terjebak ke hal-hal yang sebetulnya itu tuh belum terjadi. Gitu, kita tuh suka mengkhawatirkan hal-hal yang itu belum terjadi, padahal yang bisa kita lakukan itu ya saat ini gitu. Apa saat ini yang bisa kita lakukan untuk mencegah kalau misalkan yang kita pikirkan itu kan hal-hal yang tidak baik ya. Biasanya kalau kita udah overthinking itu kan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan saat ini untuk menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan gitu di masa depan gitu. Jadi kita fokusnya ke saat ini dulu sebelum kita memikirkan hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan di masa depan yang mungkin kayaknya ini bakalan apes gitu ya ibaratnya ya. Jadi berusahalah untuk tadi ya, memang kalau misalkan kita bilang selalu positive thinking gitu, kayak gampang banget gitu. Padahal nggak semudah itu gitu. Positive thinking, bahkan positive feeling gitu, itu juga harus dihadirkan ketika kita berpikir sesuatu hal yang bisa membuat kita nggak nyaman gitu. Karena oke sih kita udah positive thinking gitu, tapi hati kita nggak positif, nggak nyaman gitu. Itu sama aja gitu. Jadi antara positive thinking, positive feeling itu harus benar-benar berdampingan gitu. Karena biar balance sih, biar percuma sih kita udah oke, kita positif, kita udah bikin perencanaan nih dengan segala logika, dengan segala rasionalisme seperti orang thinking gitu. Tapi kita nggak berusaha untuk positif tadi perasaan kita, feeling itu ya, itu bakal ada sesuatu hal yang kurang sih, gitu. Kalau dari aku mungkin tipsnya kayak gitu ya, mungkin nanti Kak Zidan bisa tanya-tanya lagi ke teman-teman yang lain, mungkin punya jawaban yang lebih bisa nambah gitu ya. Oh ya, ada sih satu lagi, ini aku baca di buku sih ya, judulnya Magnet Rezeki ya bukunya. Jadi ketika kita overthinking dan lain-lain tuh,
sebetulnya ada 3 hal yang harus kita lakukan gitu. Selain positive thinking, positive feeling, positive motivation gitu. Positive motivation itu maksudnya apa? Kembali lagi ke niat kita. Motivasi itu kembali lagi ke niat kita gitu. Contohnya kayak misalkan kita ingin berbagi sesuatu, contohnya nih aku ingin sharing nih sama teman-teman gitu. Aku udah overthinking duluan nih, aduh takut banget nih, ini kan anak-anak duta, anak-anak keren-keren dari semua provinsi di Indonesia, aku takut nggak bisa ngejawab pertanyaan teman-teman, aduh gimana gitu kan. Itu aku udah overthinking duluan tuh. Tapi ketika kita coba tarik ke saat ini gitu, oke apa yang bisa kita lakuin gitu, oke kita harus persiapan nih, kayak misalkan aku mau ngisi nih sama teman-teman sharing-sharing, oke berarti aku harus baca-baca lagi materi yang udah aku pelajarin, aku harus baca-baca ebook yang pernah aku baca dan belum aku review lagi gitu, aku harus persiapan, terus aku juga harus lurusin niat nih, tadi positive motivation tadi, niat aku di sini untuk berbagi gitu sama teman-teman. Ketika aku nggak bisa menjawab pertanyaan, misalkan hal yang bikin aku overthinking itu, oke, namanya juga masih belajar gitu, kita bisa sama-sama pelajari gitu. Toh tadi ya, manusia tuh ada kekurangan, ada kelebihan, dan wajar gitu ketika kita salah. Kayak gitu. Contohnya mungkin gitu ya, Kak Zidan. Semoga menjawab dari pertanyaannya gitu. Semoga nggak puas ya sama jawabannya, biar bisa nyari lagi. Siap, terima kasih Kak. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya. Ada dikit lagi. Ya Kak. Nah, Nanti kalau waktunya aku udah mau habis, langsung ini dikat nih, aja sih, Kak. minta anak-anak duta kasih respon positif ke Karanti berupa applause atau tepuk tangan atau semacam semangat, terima kasih, yuk kita beri Karanti applause untuk materi yang sudah diberikan. Yeay, makasih. Oke. Nah, ntar teman-teman duta bisa langsung diskusi aja bisa Kak Ranti sosmednya diberikan daripada diskusi nih, anak-anak duta masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ingin pengen tahu nih tentang thinking lebih detailnya. Iya, boleh banget teman-teman kalau misalkan mau diskusi, bisa nanti ke Instagram atau di @rantirosan ya. Atau kalau misalkan mau ke WA, sebetulnya aku lebih nyaman di WA sih kalau untuk sharing-sharing gitu ya. Boleh, ini kontaknya ada gitu. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang mungkin minat untuk tes Stephen gitu ya. Karena tadi kan udah dijelasin nih Stephen itu seperti apa gitu. Nah, untuk tahu nih kita itu mesin kecerdasannya apa, memang kalau untuk Stephen ini kita harus tes melalui sidik jari ya, yang paling gampang dan paling terjangkau ya tentunya. Sebetulnya bisa juga melalui DNA, cuman ya memang membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya kalau buat tes lewat DNA gitu. Kalau buat sidik jari ya insya Allah ya kita bisa nabung mungkin untuk tes, karena nanti insya Allah sampai nanti kita menikah mungkin ya, dan informasi juga mungkin ya buat teman-teman, aku kan udah nikah nih. Nah, alhamdulillah nih Stephen juga bener-bener kepake banget buat kehidupan sehari-hari, buat kehidupan di kampus, kehidupan sama keluarga dan lain-lain, pokoknya kepake banget sih alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang mau sharing-sharing, mau tanya-tanya lebih dalam tentang Stephen, boleh banget nanti japri aja di WA ya, atau DM aja di Instagram @rantirosan gitu. Teman-teman @rantirosan. Iya. Nah, teman-teman ya, diskusi bareng. Nah, selanjutnya kita bakal ada sesi foto bersama Karanti. Nah, kepada operator dipersilakan. Yuk buka kameranya, kita sama-sama foto. Oke, teman-teman. Akan aku pandu ya untuk sesi foto bersama pada malam hari ini atau pada malam minggu ini. Di sini kita ada satu slide, teman-teman. Jadi nggak perlu bolak-balik. So, hitungan 3, 2, 1, aku akan screenshot. Jadi tolong teman-teman pertahankan gaya terbaiknya ya. Oke, yuk mari kita mulai. Aba-aba dari 3, 2, 1. Mungkin karena kita hanya satu slide, kita foto sekali lagi ya, dengan gaya yang beda tentunya. Boleh. Yuk. Oke.
3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada yang sudah on video. Kembali lagi ke Jessica. Oke, makasih Bang Hanif. Nah, sekian dari acara coaching kita kali ini. Nah, teman-teman bisa lanjut lagi ya untuk DM dan juga tag Karanti hasil diskusi sharingnya, share manfaat untuk teman-teman masyarakat lewat media online, itu bisa banget tuh tag juga Duta Inspirasi sama Indonesia Event. Dan juga terima kasih buat Karanti juga atas materinya, itu bermanfaat banget. Jadi kita bisa tahu nih tentang thinking, terus tentang mesin-mesin itu tuh yang tahu orang bagaimana, terus gimana cara kita menghadapi orang, itu kita jadi tahu ilmu-ilmu dari Karanti. Nah, juga terima kasih juga buat teman-teman semangat-semangat dari Duta Inspirasi. Keren banget pertanyaannya, aktif-aktif banget. Nah, oke, sekian dari coaching kali ini. Next kita ada coaching lagi, tetap semangat. Apabila aku ada salah kata, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, makasih Kak Jess, teman-teman. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Semoga lain kali bisa sharing-sharing lagi ya. Amin. Terima kasih Karanti. Thank you Karanti.